Bergerak menggerakkan, lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan, pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosum tulodo, hikmat dia mangun kaso, tuturi handayani filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, calon guru penggerak, lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara, lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Diri baik-baik, ajari dengan hati, tuntun dengan santun, maknai setiap potensi. Generasi hebat, merdeka menggapai asa, sehingga tercapai hidup selamat dan bahagia. Di generasi nusa bangsa, wujudkan cipta, olah rasa dan karsa. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa, pahala terbaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Morenin, Ibu Hidayat Rahma SDMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 2 Morenin serta Dewan Guru yang hadir pada acara kali ini. Segala puji bagi Allah panjatkan atas nikmat sehat sehingga kita mampu berkumpul bersama untuk mengikuti pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Morenin. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama Bapak basmalah. Bismillah. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Morenin yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Ibu Hidayat Rahma SDMSI. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pertama dan paling utama, tidak hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya. Hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri dan juga menyimak dan mengikuti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SMP Negeri 2 Morenin yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 di tahun 2024 ini. Salawat beriring salam selalu kita persembahkan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang ada di sini akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin.
Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas support dari kawan-kawan guru untuk menghadiri dan mengikuti diseminasi budaya positif ini. Di mana ini adalah hal yang baik ya, yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Kalau nak diomongin tentang soal masalah guru penggerak ini tidak akan habisnya. Saat ini guru penggerak menjadi produk unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kemendikbud-Ristek. Unggulan walaupun saat ini sudah mencapai angkatan yang ke-10. Alhamdulillah di sekolah kita angkatan 10 dan angkatan 11 ya sudah ada calon yang mengikuti workshop namanya pelatihan ya, pelatihan guru penggerak. Nah, kalau nak disikapi dengan bijaksana, karena saat ini seperti yang saya sampaikan bahwa guru penggerak itu menjadi produk unggulan Kemendikbud-Ristek ya, karena dari guru penggerak inilah segala sesuatunya diharapkan muncul. Jadi guru penggerak ini bukan hanya berdampak pada guru yang bersangkutan, tapi juga diharapkan berdampak pada peserta didik dan juga sekolah tempat guru tersebut mengabdi. Diharapkan dengan moto guru penggerak yang bergerak dan menggerakkan. Nah, itu jangan cuma jadi jalan konten. Harusnya tergerak apa ini? Kalau dari tergerak yang cak mano, tergerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, proses pembelajaran, ya, dan penerapan kurikulum. Nah, itu tergerak kalian itu. Itu pun merupakan motivasi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu sendiri. Itu yang dimaksud dengan tergerak. Tapi kalau tergerak saja tidak bergerak, maybe tergerak tapi tidak ada aksi nyata di situ. Nah, itu tidak akan terlihat. Kalian itu kalau bergerak itu baru timbul motivasi, tapi motivasi ini harus diimplementasikan. Nah, harus diimplementasikan, harus dituangkan, dan harus dimanifestasikan dalam setiap kegiatan yang menunjang tugas Bapak Ibu sebagai guru. Jadi sudah bergerak, harus digerakkan, harus bergerak. Nah, kalau pajak bergeraknya itu sama-sama. Selain menggerakkan diri sendiri, juga gerakan kalian itu mempengaruhi teman-teman lain sehingga kalian bisa menggerakkan sesama. Supaya apa? Tujuan pemerintah atau mengeluarkan produk guru penggerak ini tercapai. Maksud dan tujuan pemerintah untuk membuka keran guru penggerak pasti ada tujuan dan maksudnya. Nah, seperti itu bisa dicapai karena guru penggerak itu bertanggung jawab penuh saat ini ya, diembankan tanggung jawab yang penuh untuk mengembangkan potensi diri, potensi peserta didik, dan juga satuan pendidikan. Jadi 3 unsur itu yang nak dibenahi, yang nak ditingkatkan, yang harusnya dikembangkan melalui program guru penggerak. Kalaupun nanti pada akhirnya ada beberapa bonus atau dalam tanda kutip, selain itu ada reward atau ada apresiasi yang didapatkan karena dalam tanda kutip gelar guru penggerak tadi, itu merupakan motivasi dan juga agar yang lain itu termotivasi untuk juga menjadi mempelajari dan mengikuti program guru penggerak ini. Kalau baca maksud pemerintah itu seluruh guru ini jadi guru penggerak, kalau bergerak. Jadi bergerak dengan yang saya sampaikan tadi, sasaran itu ada 3. Guru itu sendiri, yang kedua peserta didik, yang ketiga satuan pendidikan. Nah, 3 unsur ini yang harus Bapak Ibu calon guru penggerak ini kembangkan. Jadi harus ada perubahan
before dan after, ya. Before disentuh oleh guru penggerak dan after disentuh oleh guru penggerak, harusnya terutama yang peserta didik dan satuan pendidikan ada perubahan perilaku di situ. Nah, dan ini harus dituangkan dalam semacam list. Harus dibuat paket. Nih, sasaran saya mau begini, supaya pemerintah tidak sia-sia mendidik dan melatih dalam diklat pendidikan dan pelatihan calon guru. Kira ini tercapai maksud dan tujuan pemerintah untuk membuka keran guru penggerak, pasti ada tujuan dan maksudnya. Nah, seperti itu bisa dicapai supaya pemerintah tidak sia-sia mendidik dan melatih dalam diklat pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak selama 6 bulan, ya, kalau tidak salah. Nah, diklat dalam waktu 6 bulan itu sudah banyak sekali memakan waktu, tenaga, dan pikiran, dan jaringan, dan kuota, ya. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, sia-sia 6 bulan itu. Banyak yang terjadi, banyak hal-hal yang bisa dipelajari dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak ada hasil, itulah yang disebut dengan sia-sia. Nah, saya yakin untuk calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Muara ini, yang angkatan 10 dan juga nanti angkatan 11, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan yang telah disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kalau soal apa itu guru penggerak, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, ya, bahwa programnya itu diperuntukkan untuk semua guru, ya kan. Namun mungkin sedikit diingatkan bahwa yang namanya guru penggerak itu harus proaktif supaya bisa tergerak tadi, terus kreatif, fleksibel, berorientasi pada siswa, ya kan. Nah, itu tidak mudah tanpa adanya kerjasama dan support dari rekan-rekan sejawat. Nah, ini adalah bentuk dukungan dan support rekan-rekan sejawat terhadap calon guru penggerak. Ya, nanti akan kita lakukan pada gilirannya suatu saat Bapak Ibu yang menjadi audiens yang akan disupport seperti itu, ya. Nah, saya harap Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius, ya, aktif, dan juga memberikan support kepada calon guru penggerak yang saat ini ingin melakukan aksi nyatanya. Ya, kita dukung sama-sama, kita berikan support supaya yakinlah apa yang dilakukan hari ini juga akan berdampak pada kita sendiri, ya. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan terima kasih atas kehadirannya dan ikuti kegiatan ini dengan aktif dan baik. Itu saja. Saya beri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hidayat Rahman. Selanjutnya cara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iswa SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan naim, hamdan yu'afi dan berkati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wal akhirah wal afiyata jasad wa qillata fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan nasuha wa tawbatan qadda maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da maut. Allahumma awwil alaina fi saqaratin wa rabbina wa amina lisah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya kata dan nasa yang pantas kami aturkan kepadamu siang hari ini.
Selain syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerah kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara aksi nyata modul 1.4 diskriminasi budaya positif. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Zat yang Maha Kuasa, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan temu kepada guru penggerak yang baik dan tegak pelaksanaan tugas guna mengantarkan inklusi kami SMP Negeri Muara ini menuju kejayaan. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa taqabbal innaka antal ghafurur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada berakhirnya doa, mari kita langsung masuk ke acara selanjutnya, acara inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang pertama, nanti dilanjutkan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri Muara Enim dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih sebelumnya teman-teman saya ucapkan karena sudah bersedia untuk hadir pada hari ini di kegiatan diseminasi program guru penggerak. Kita tahu teman-teman banyak sekali kesibukan kegiatan, tapi dengan sukarela, dengan bersenang hati mau menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya menyumbangkan pantun. Beras dimasak menjadi nasi, dicampur lalapan untuk dimakan. Izinkan saya presentasi, perhatian Bapak Ibu sangat saya harapkan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya paling hebat, bukan berarti saya serba bisa, tapi di sini karena kami calon guru penggerak diamanahkan di modul 1.4 ini untuk menyebarkan budaya positif di sekolah. Jadi sekali lagi di sini kegiatan ini kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengetahuan di sini. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya bukan berarti menggurui, juga bukan berarti merasa paling hebat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi ini, kita sedikit dulu di awal biar lebih bersemangat nantinya. Mohon maaf, izin saya mempersilakan Bapak Ibu untuk maju ke depan, berderet. Ya, saya akan menawarkan sebuah konsentrasi. Zainal mungkin boleh ke tengah atau boleh ke Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saat Bapak Ibu, saat Ibu ya, Bapak sudah di sana, saat Ibu mendengar kata ati, tapi saya suruh angkat tangan saat mendengar kata ati, tolong tangkap jari telunjuk teman kiri kanannya. Oke. Jadi tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Jangan terlalu tinggi, mungkin tidak akan sampai. Iya, jadi jari telunjuknya ditangkap saat sebelum mulai boleh di jari dulu. Jadi saat saya menyebut nama Ati, tangkap jari telunjuk ya. Iya, jari telunjuk temannya. Bagaimana? Iya, jadi siap. Sekali lagi jari telunjuk. Boleh. Ngomong gitu? Boleh. Jadi sebisa mungkin keluar. Iya. Yang penting jangan berubah posisi ya Bapak Ibu, jadi langsung putar jangan ya. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Iya. Di sebuah desa ada Ibu Hera sudah siap. Ya, di sebuah desa ada seorang ibu yang memiliki 3 anak kembar yang bernama
Ana, Ani, dan Atik. Terunjuk. Pak, kita kata ini TV sama kenapa Robi? Oke, kita lanjut ya. Santai. Tidak akan menyakiti Ayu lagi. Pada suatu hari terjadilah pertengkaran antara Ana dan Atik. Ibu Robi, kita hindar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, boleh dilepas. Ani yang mendengar pertengkaran tersebut merasa sangat sedih, apalagi diketahui ketika Atik pergi. Oke, apalagi diketahui ketika Atik pergi dari rumah. Hingga akhirnya sang ibu mencari Ana dan mencari Atik. Ibu istrinya bisa sekali tadi. Iya, boleh lepas. Ibu sekarang boleh kembali ke tempat masing-masing. Baik, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita yang merupakan tugas dari modul 1.4 oleh saya, Kak Juliani. Oke, baik. Disiplin positif itu berpedoman dari pendapat Ki Hajar Dewantara, di mana kita tahu Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan di negara kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah diibaratkan sebagai tanah, berarti kita guru sebagai apa? Sebagai benar, sebagai petaninya. Maka apabila kita sebagai petani, berarti bibit yang kita tanam, meskipun dia bibit unggul, apabila setelah ditanam kita tidak merawat, kita membiarkan saja, maka bibit yang kita tanam tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Tapi sebaliknya, apabila misalkan bibit yang kita tanam bukan merupakan bibit unggul, tapi apabila kita rawat dengan baik, kita semai setiap hari, kita beri pupuk, maka bibit yang bukan bibit unggul tadi akan menghasilkan perkembangan yang baik juga. Nah, seperti itu juga kita sebagai guru. Jadi tugas kita kepada murid-murid kita adalah sebagai seorang petani yang akan mengembangkan potensi mereka sehingga nanti mereka bisa berkembang baik itu di masyarakat maupun di masa depan mereka nantinya. Budaya positif. Oke, ada pertanyaan di sana. Apa itu budaya positif? Baik, izinkan saya bertanya. Budaya positif itu kira-kira apa menurut pendapat Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih pendapat? Kebiasaan. Iya, bagus. Menurut saya adalah biasa. Kebiasaan. Oke, terima kasih Ibu Gus. Jadi Budaya positif bagi Ibu Gus merupakan suatu kebiasaan. Ada lagi yang bisa menambahkan teman-teman? Ibu Silvi. Menambahkan kebiasaan untuk berbuat lebih positif, berbuat baik. Terima kasih Ibu Silvi. Ibu Silva tadi sudah nunjuk, ya, silakan Ibu. Ibu Silva tadi sudah nunjuk, silakan Ibu. Ya, menurut saya budaya positif tadi kan sama seperti Ibu Silvi, budaya yang baik-baik, ya. menanamkan cerminan kepada anak didik yang baik-baik. Nah,
sampah pada tempatnya. Iya, Ya. benar. Oke, mungkin itu saja. Iya, terima kasih Ibu Silpa, Ibu Silvi, dan Ibu Bruce. Benar, jadi budaya positif itu merupakan budaya yang baik-baik yang ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Nah, itu ada di sampingnya lagi. Ada pertanyaan lagi, apakah di sekolah kita sudah terbiasa budaya positif? Sudah. Tadi secara tidak langsung Ibu Silva tadi sudah memberikan pendapat atau contohnya. Katanya tadi salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu selain membuang sampah? Mem Robi mungkin? Contoh dari budaya positif yang pernah kita laksanakan di sekolah ini seperti kalau ketemu dengan guru mengucap salam, Ya, 5S ya, kemudian Bu. kemudian kalau di dalam kelas ketika mau keluar meminta izin dulu dengan guru. Begitupun kalau masuk di dalam kelas kita mengucap salam gitu. Oke, iya. Itu benar. Sudah apa Ibu? Mem Robi sudah memberikan contoh. Ada lagi Bapak Ibu? Selain saya sebutkan Mem Robi, misal setiap hari Jumat kita mengadakan apa? Tutup. Iya, itu merupakan salah satu contoh budaya positif tidak? Iya. Kemudian pada saat siswa memasuki gerbang sekolah, dia juga kita biasakan memungut sampah. Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Termasuk mungkin kemarin itu sudah kita terapkan tutor sebaya untuk siswa-siswa yang sudah pandai membaca Al-Quran. Jadi mereka melakukan penerapan tutor sebaya dengan teman-teman di kelasnya yang masih belum pandai membaca Al-Quran. Baik. Oke. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan, ya. Kemudian perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan yang perbuatannya tidak kita harapkan, dan sebaliknya untuk siswa yang perbuatannya sudah kita harapkan, cenderung kita memberikan biasanya reward atau penghargaan kepada mereka. Nah, itu yang selama ini sering kita lakukan. Makanya di sini budaya positif sebisa mungkin kita akan menghilangkan kebiasaan ini. Baik, selanjutnya. Oke. Konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk disiplin positif. Ada pertanyaan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu kira-kira setelah mendengar kata disiplin? Ibu Hera? Ya, sudah mengangkat tangan Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin itu biasanya kita ingat aturan. Aturan. Iya, jadi kalau ada disiplin itu biasanya ada aturan yang harus kita laksanakan. Iya, benar sekali. Terima kasih Ibu Hera. Ada lagi Bapak Ibu? Yang seperti lagi? Iya, ketika dikata disiplin berarti melakukan sesuatu sesuai normanya. Oke, begitu mendengar kata disiplin yang terbayang di benak kita langsung aturan. Kalau sudah aturan biasanya akan merembet ke hukuman, ya kan? Biasanya akan merembet ke sana. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kebanyakan yang akan menghubungkan kata disiplin benar, berhubungan kata yang seperti kata Ibu Hera tadi, tata tertib, kata Ibu Siti juga aturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya kalau sudah aturan, maka dia akan berdekatan dengan yang namanya hukuman. Padahal sebenarnya untuk penerapan disiplin positif tidak perlu kita memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang harus kita hindari, ya. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal, motivasi yang lahir dari diri dia sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian yang akhirnya dia menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Baik, di sini kita akan lihat nilai-nilai kebajikan universal itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ada nyanyinya kan? Iya, profil pelajar nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya, yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. 3 berkebinekaan global. Yang keempat kreatif, dan terakhir adalah bernalar kritis. Nah, di sana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, katanya, suku bangsa, mau agama maupun latar belakang. Jadi lintas bahasa, lintas agama, dan juga lintas dari suku bangsa. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Benar. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi yang berasal dari diri sendiri tadi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Oke, di situ terdapat beberapa contoh nilai-nilai kebajikan, misalnya keterus-terangan, kebersihan, komitmen, dan sebagainya. Sampai di sana ada toleransi, percaya, lurus hati, dan terakhir ketegasan. Di sana itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam tabel tersebut ya. Jadi itu berbagai macam nilai-nilai dari kebajikan universal. Kita lanjutkan. Teori motivasi perilaku manusia. Ya. Setiap kita melakukan perbuatan, maka biasanya kita akan memiliki sebuah motivasi. Baik, saya memiliki pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu teman-teman sekalian masuk kelas tepat waktu? Sering ya, maka mungkin selalu. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Bapak Ibu untuk bisa datang tepat waktu tersebut? Apa yang memotivasi Bapak Ibu melakukan tindakan tersebut? Ada yang mau bersuara? Pak Zainal mungkin? Ya, memotivasi saya untuk datang tepat waktu ya sesuai dengan tugas saya ya, sebagai guru ingin memberikan contoh bahwa waktu itu sangat penting. Oke, sebagai guru memberikan contoh. Oke, tepuk tangan buat Pak Zainal. Terima kasih jawabannya. Saya minta perwakilan dari Ibu dong. Ibu Dwi Robi. Oke, salah satu contohnya kita masuk kelas tepat waktu. Yang pertama karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang guru. Yang kedua, di situ kita menekankan contoh, dan kata Pak Zainal tadi, khususnya kepada peserta didik bahwa nilai disiplin itu salah satu contohnya tepat waktu. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Rompi. Kasih aplausnya dong untuk dua. Iya, benar. Jadi dari dua jawaban teman-teman kita benar. Jadi rata-rata dari jawaban Pak Zainal sama Ibu Dwi Rompi itu motivasi yang menggerakkan mereka datang tepat waktu di kelas adalah dari internal, dari diri mereka sendiri. Nah, alhamdulillah kita tidak di sini. Iya. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Tidak. Ya, benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Tidak, ya benar. Kemudian Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Iya, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu akan ditiru oleh siswa kita, oleh murid kita. Bapak Ibu, kita guru ini artis loh. Iya, kita nggak artis. Kita public figure bagi siswa kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang public figure itu biasanya akan ditiru, ya kan? Oleh yang yang meneladaninya. Nah, dalam hal ini kita guru, kita sebagai public figure harus memberikan contoh-contoh sesuai yang di sini tadi. Menghargai, memberikan teladan kepada murid-murid kita bahwa tindakan kita akan dicontoh oleh mereka. Kita lanjutkan. Teori motivasi perilaku manusia. Di sana terdapat ada motivasi eksternal dan motivasi internal.
misalnya tidak ingin ditegur oleh atasan, berarti itu merupakan motivasinya berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sana ada mana untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ini yang baik, yang tujuan disiplin positif, yang kedua adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena ini bentuk tanggung jawab, ya. Kalau saya menangkapnya ini bentuk tanggung jawab. Jadi ya kalau dia yang menangkapkan, jadi dia harus bertanggung jawab. Itu konsekuensinya. Makan air ya. 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 Terima kasih Bu Siti. Kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kenapa? Karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Menurut Bapak Ibu? Ibu Sirna? Karena kan peraturan di sekolah sudah tahu itu kalau pakai sepatu hitam tidak boleh sepatu yang lain. Dia memakai sepatu hitam, jadi konsekuensinya dia Harus siap ya. harus siap menerima konsekuensinya tadi. Oke, ya. Terima kasih Bu Sipa. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu? Dia disuruh lari keliling lapangan basket 2 kali selama 10 menit. Alasannya karena dia terlambat pada saat pelajaran PJOK. Ya, Ibu Dwi Robi? Ya, kalau dilihat dari penjelasan di atas merupakan Konsekuensi, iya, ya. karena di situ terlambat 10 menit pada waktu pelajaran, berarti kita disuruh lari, disuruh keliling lapangan 2 kali. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita lihat di sini jawabannya. Nah, ini yang pertama itu mencatat 100 kali karena dia terlambat ke sekolah sebanyak 100 kali itu dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi, itu di sana merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Kemudian menggambar kertas, menggantikan kertas tugas teman karena yang tercoret, itu benar konsekuensi. Pendapat iya Pak, Ibu Siti tadi sudah benar. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, jadi dia bertanggung jawab sesuai dengan kesalahan dia. Jadi dia membersihkan tumpahan air tersebut. Peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya maka saya akan kecewa dan terkecil hati. Pernahkah Bapak Ibu penghargaan di mana ketika penghargaan tersebut mungkin Bapak Ibu sudah memimpikannya, tapi ternyata ketika penghargaan itu diberikan bukan jatuhnya ke kita, tapi justru ke orang lain. Apa yang akan kita rasakan? Iya, benar di sana. Lihat di sana. Sementara serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu,
maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Iya, benar ya, ya. Jadi kita apabila orang tersebut berulang kali dengan yang kita inginkan, maka berarti kita akan selalu memberikan penghargaan kepada dia. Iya kan? Ya itu sering sekali terjadi. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Di sini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah, maka yang lain akan merasakan iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, jadi apabila seseorang diberikan penghargaan, maka akan ada menimbulkan rasa iri dari orang lain kepada siapa? Kepada orang yang menerima penghargaan tersebut. Makanya dikatakan dia sudah berusaha hubungan penghargaan tadi. Lanjut kita yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Kenapa? Karena dia fokus kepada guru yang senanginya saja. Sementara guru yang lain bisa jadi dia tidak akan melakukannya. Ya, kemudian yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi apabila ada beberapa siswa yang kita berikan penghargaan, maka seperti yang hampir sama dengan kasus yang pertama, ada beberapa siswa yang akan justru dia merasa bersaing nanti, ujung-ujung, dia ranking misalnya, dia selalu dipuji, dia selalu mendapatkan penghargaan dari wali kelas, dari guru mata pelajaran. Jadi secara tidak langsung dia teman-teman yang lain merasa mau bersaing, ujung-ujungnya akan merasa bisa jadi hubungan mereka akan rusak, ya kan? Karena ada akan menciptakan persaingan dan menciptakan kecemasan. Dan terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapat penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, jadi pernahkah kita berpikir misalkan kepada siswa kita yang tidak pernah sama sekali mendapatkan penghargaan, pernahkah kita berpikir apa sih yang mereka rasakan? Ya kan? Mungkinkah yang nomor yang keempat ini mereka rasakan? Iya, jadi mereka akan merasa saya tidak pernah mendapatkan penghargaan. Jadi untuk apa saya mencoba? Karena saya sendiri tidak pernah mendapatkan penghargaan tersebut. Ya kan? Benar, dia adalah rusak hubungan penghargaan. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Ya, saya rasa setiap umat di sini mungkin pernah melakukan hal ini ya, setiap mata pelajarannya. Nah, di sana kita lihat Bapak Ibu diagram tersebut, di mana berasal dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas akan berkembang menjadi keyakinan kelas di sana. Dari keyakinan kelas ini hingga terciptalah lingkungan yang positif. Apabila lingkungan sudah positif, maka ada budaya yang positif. Ya. Jadi semua berasal dari awalnya adalah peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Kita akan lihat secara terperinci. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba. Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, Ibu Silvi? Kalau ada peraturan kelas berarti motivasinya harus dari eksternal. Kalau keyakinan kelas dia internal. Nah, jadi untuk lebih berjalan akan lebih mungkin yang keyakinan daripada peraturan. Peraturan tidak dilanggar. Ya, terima kasih Bu Silvi. Ada lagi teman yang menambahkan kenapa bukan peraturan kelas, tapi justru dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa? Ibu Dwi Robi mungkin bisa memberikan pendapat? Kalau keyakinan kelas di situ terdapat ada guru, kemudian ada siswa. Kita mengarahkan siswa, berarti guru wali kelas dengan siswanya membentuk suatu peraturan yang memang peraturan itu nanti membuat siswa-siswanya
meyakinkan bahwa ini benar-benar adalah kesepakatan kelas. Sama. Ya, Oke. sama. Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Bapak Ibu, saya tanya, ketika kita mau mengendarai motor, kita akan menggunakan helm, ya kan? Kenapa kita menggunakan helm? Ya, selamat. Iya. Kemudian, mengapa ada peraturan sekolah dilarang merokok di lingkungan sekolah? Bu Robi? Karena merokok itu bagi usia kita masih sekolah memang dilarang karena mengganggu kesehatan dan bisa merusak mental pikiran anak-anak yang di bawah umur. Iya. Kita lihat lagi. Nah, jadi kenapa helm itu kita pakai pada saat kita mengendarai motor? Apakah kita takut ditilang? Bisa jadi, bisa jadi, iya. Tapi di balik ketakutan kita ditilang, adakah kira-kira di samping itu yang lebih penting? Iya, keselamatan. Jadi kebajikan yang dipersangkan di sana adalah kita memiliki keselamatan kita sendiri. Dan begitu juga dengan mengapa dilarang merokok di lingkungan sekolah, ya kan? Di sana kebajikan yang dipersangkan yang baiknya di sana adalah kesehatan. Ya, jadi unsur yang akan kita capai itu adalah keselamatan dengan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut dengan sebagai keyakinan. Jadi kita yakin, oh kalau saya menggunakan helm, saya akan selamat. Andaikan mungkin saya nanti misalnya terbentur apa, saya akan selamat, tidak akan terlalu parah. Ya kan? Kemudian jika saya tidak merokok di lingkungan sekolah, bukan hanya saya terbebas dari hukuman, tapi juga saya sudah merawat kesehatan saya sendiri. Maka itu akan menjadi sebuah keyakinan, di mana kita harapkan apabila siswa murid sudah memiliki keyakinan tersebut, maka dia akan terdorong sendiri untuk melakukan sebuah keyakinan tadi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi setiap keyakinan yang sudah kita lakukan di dalam kelas, maka itu bisa menciptakan sebuah lingkungan positif. Kenapa? Karena keyakinan tersebut berasal dari sesama, dari penghuni kelas itu semua, bukan dari satu pihak guru sendiri. Makanya kemudian dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati bersama tadi. Ya, kita lanjut. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar merangkai peraturan yang mengatur mereka harus berlaku seperti ini, seperti itu, membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ya, Bapak Ibu, kalau seumpamanya banyak peraturan di kelas, siswa itu akan merasa terpaksa, ya kan? Coba kalau kita menerapkan keyakinan, maka siswa itu akan menjadi, dengan adanya kebajikan universal itu, siswa akan merasa, oh, contoh tadi misalnya keselamatan, jadi dia memikirkan, oh saya mendapatkan keselamatan, jadi dia akan lebih cenderung memiliki kesadaran sehingga melaksanakan keyakinan tersebut. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses pilah pendapat yang pada akhirnya disepakati bersama. Ya, jadi hal ini bisa kita lakukan mungkin dengan menggunakan kertas sticky note. Jadi setiap siswa itu kita silahkan beri kesempatan kepada mereka untuk memberikan pendapat. Dan keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan menggunakan kata-kata negatif. Misalnya dilarang, jangan. Kita memberikan kalimat-kalimat yang positif. Ya, jadi kita jangan menggunakan kalimat yang negatif. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Perbedaan keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal.
ya, bersifat untuk sesama. Sementara kalau peraturan kelas, peraturan biasanya dibuat hanya dari guru sendiri tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kita melibatkan semua anak yang terdapat di kelas tersebut, sehingga kalau sudah keyakinan kelas dilaksanakan akan tercipta yang namanya kelas impian. Ya, kita lanjutkan. Ada tugas. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dituju di sini? Tanggung jawab. Ibu Desina? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa aku memilih tanggung jawab? Karena kalau sudah dipakai ya berarti kita yang kepalanya. Iya, benar. Jadi anak itu kita inginkan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Ibu Hera? Menghargai orang lain, Anda tidak mengganggu. Oh, menghargai, iya. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, iya. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan dan adalah bergantian atau menunggu giliran, budayakan antri. Ya, kira-kira nilai apa yang akan dituju? Disiplin. Ya, kita lihat. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang menggunakan kekerasan, itu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan yang akan dituju. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar kita? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, jadi apabila kita sudah mendapatkan satu keinginan kita, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, di sini kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging, itu adalah kasih sayang. Kita membutuhkan kebutuhan dasar kita adalah kasih sayang. Yang ketiga, power, kita membutuhkan penguasaan. Yang keempat, freedom, kebebasan, kita sebagai manusia membutuhkan kebebasan. Dan terakhir yang kelima, fun, kesenangan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita. Di sana bisa dilihat dan diagramnya Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Baik. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, makan, apalagi Bapak Ibu? Iya, rumah, tidur, iya, itu merupakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Benarkah kita membutuhkan kebutuhan ini? Iya. Iya. Sangat ya. Benar. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Iya, jadi kita juga istilahnya butuh dihargai, butuh dianggap ada di lingkungan kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Nah, jadi bayangkan di kelas kita itu kita setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau sudah karakter berbeda-beda, tidak semua siswa memiliki kebutuhan yang sama. Ada di kelas tersebut yang cenderung lebih sering kita diperhatikan, lebih lincah dibanding teman yang lainnya. Jadi makanya setiap di kelas itu akan berbeda-beda. Terakhir yaitu kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi Bapak Ibu, setiap kita menyampaikan pembelajaran itu menggunakan metode yang berbeda-beda, ya kan? Bisakah kita lihat perbedaan? Misal pada saat kita menggunakan metode ini, respon anak seperti ini. Dan apabila bisa kita menggunakan metode yang lain, respon anak kita lebih tinggi terhadap pembelajaran saat itu. Kita lihat misalnya hampir satu kelas senang, misalnya kita menggunakan ice breaking, cenderung anak-anak itu senang, ya kan? Nah di sana yang dimasukkan dengan nomor 5 ini. Jadi kesenangan itu bisa membuat mereka mengerjakan hal yang disenangi tadi menjadi sempurna, jadi lebih baik hasilnya. Ya, kita lanjut. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Apa yang terjadi apabila kebutuhan dasar anak ada yang tidak terpenuhi? Apa yang akan terjadi? Bu Era? Dan muncul permasalahan. Masalah Ibu Silvi tadi? Kekecewaan dan siswa tersebut. Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu, apabila ada siswa yang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, apa yang akan terjadi? Cenderung ujung-ujungnya siswa tersebut akan melakukan sebuah kesalahan, kekecewaan, kata Ibu Silvi tadi. Jadi dari sekarang kita mulai menyadarkan diri, oh siswa ini berbuat seperti ini, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dia di antara 5 kebutuhan dasar tersebut, ya. Kemudian istilah itu tuh tidak tertuju benar. Nah, siswa tadi. Lanjut, 5 posisi kontrol. Apa saja sih 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Ya, ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Baik, sekarang yang pertama, posisi penghukum. Dari posisi pertama adalah sebagai posisi penghukum. Kita lihat di sini. Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Dia akan menggunakan hukuman dalam mengontrol kesalahan murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik atau verbal. Contoh, guru yang menerapkan posisi penghukum, guru memukul murid tidak mengerjakan tugas, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas, kemudian karena berbicara saat pelajaran berlangsung, guru memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Sehingga guru tersebut melakukan posisi sebagai penghukum. Lanjut, yang berikutnya, posisi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Guru yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah, jadi siswa tersebut yang melakukan kesalahan kita buat dia merasa bersalah akan tindakan dia. Membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Sebagai contoh, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua kamu? Tadi dipertanya itu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua kamu. Tadi dipertanya itu kan berarti guru tersebut membuat murid tersebut merasa bersalah dengan tindakannya. Dan
Posisi membuat rasa bersalah ini merupakan posisi yang sebisa mungkin kita hindari. Kenapa? Karena akan berfatal bagi siswa. Karena siswa akan dipojokkan di posisi ini apabila kita melakukan membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru berperan sebagai teman akan melakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Jadi seringkali kita lihat mungkin ada beberapa guru misal seperti berteman dengan siswa. Ya, nah di sana mereka seperti di luar kelas pun seperti teman akrab. Nah di sini katanya guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Guru itu bermain dengan murid. Saat istirahat, guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Dari sini dikatakan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Dan efek negatif yang lain, karena dia merasa dekat dengan guru si A, maka dengan guru si B dia tidak akan memperlakukan hal yang sama seperti dengan guru yang si A. Karena dia merasa lebih akrab dengan guru si apa si A tadi, sementara si B dia tidak begitu akrab. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Karena dia sebagai pemantau, kemudian guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Sebagai contoh, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan pada saat pelajaran berlangsung di dalam kelas. Guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Berarti dia posisi sebagai pemantau. Guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Kita lanjut di posisi terakhir. Posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai seorang manajer. Yang bagaimana sih posisi sebagai seorang manajer? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di posisi ini Bapak Ibu, guru ketika menghadapi murid yang bermasalah, dia tidak akan menjudge, tidak akan mengatakan, tidak akan menghukum langsung kamu salah ya, kamu harus seperti ini, seperti ini, tidak. Jadi di sini guru bersama-sama murid, guru akan melakukan pendekatan terhadap murid tersebut. Dia akan berbicara tentang keyakinan kelas. Apabila murid tersebut melakukan kesalahan, pasti dia mempunyai alasan. Dan guru tidak akan menyalahkan karena semua orang melakukan kesalahan. Dan dalam hal ini, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir apa jalan keluar solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Ya, jadi posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal untuk kita sebagai guru. Dan tidak menafi Bapak Ibu, kita sendiri mungkin pernah di posisi pembuat hukuman, di posisi membuat rasa bersalah, ya kan? Jadi, ayo mulai sekarang kita sama-sama berbenah, usaha untuk bisa menjadi seorang guru yang memiliki posisi sebagai manajer. Kita lihat. Di sana lihat 5 posisi kontrol di sana. Ada penghukum, ada keterangannya di sana. Guru berbuat, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk, bisa menyakiti, menyindir. Jadi dia menyakiti, seperti kata Pak Zara tadi, bisa menggunakan fisik atau verbal. Kemudian selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ada ancaman di sana. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Lanjut, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya, murid meletakkan guru, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Efek dari reaksi dari murid, dan yang terjadi dampak pada murid adalah murid akan mengulangi kesalahan. Sini bisa Bapak Ibu lihat sampai dengan ke posisi manajer. Beda sekali dengan penerapan di posisi manajer. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan yang keempat ini,
Kemudian yang manajer kita lihat di sini Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan, kita akan menanyakan seperti yang saya katakan tadi, dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang sudah diyakini di dalam kelas dan kesepakatan kelas tadi, biarkan dia berpikir apakah dia sudah menerapkan keyakinan kelas belum. Dia akan sadarkan sendiri, karena itulah guna keyakinan kelas, karena posisinya adalah sama-sama dirumuskan oleh siswa. Jadi siswa itu tidak akan melanggar yang sudah mereka sepakati. Kemudian menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid merasa dihargai dalam hal ini. Dan kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan terakhir murid evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita lihat. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan kalimat saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira ini posisi guru yang mana? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Menghukum. Ada yang memantau. Nanti kita lihat. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrak. Posisi teman. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Mantap, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, misalnya kita sudah menggunakan siswa dan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita di sana sudah berlaku sebagai pembuat yang orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini menghukum. Kemudian, ayolah demi kebaikan ibu. Teman, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker di sini? Kita sebagai pemantau, ya kan? Kita mendapatkan penghargaan dalam hal ini. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. Nah, dia memberikan pertanyaan di mana solusinya siswa sendiri yang akan mencari. Ya. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi penghukum. Next. Yuk simak video berikut. Oke, nonton. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah video. Kita simak kira-kira dari video 1 sampai dengan video 5 dia gurunya sebagai apa? Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Bapak? Iya. Iya, benar. Iya, asal di sana ada verbal di sana ya. Kita lanjut next kedua Pak. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Kak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya. Bu, saya terlambat. Ya udah,
Oke. Kira-kira yang kedua tadi semua salah satu salah. Kenapa di sana? Karena dia mengatakan kamu tidak memikirkan orang tuamu. Ya, itu sudah dipojokkan. Lanjut video ketiga. Nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali itu ya maksudnya. Terus dulu dong. Kita kan teman. Jadi kalau aku terlalu berani, apa ya? Ya. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu ya, efek dan negatif dari posisi teman itu. Lihatlah. Iya, jadi siswanya berasa, ayah saya dimaafkan. Berarti suatu saat kalau saya berbuat lagi, dimaafkan lagi dong, ya kan? Ya, kita lanjut ke video yang keempat. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, kalau 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya, Bapak Ibu kira-kira posisi apa itu? Pemantau, gurunya langsung mengatakan kamu sudah 3 kali tidak ikut olahraga, ya kan? Dan terakhir, di video terakhir. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bangun ibu jaga warung, nggak sempat mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terkadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer, di mana guru mempersilahkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan atas kesalahan dia. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, berada di posisi mana kita? Jadi selama ini, iya, kita saling introspeksi. Kira-kira selama ini kita sudahkah di posisi manajer? Pernah. Pernah kita di posisi penghukum? Iya, jadi lewat diseminasi ini diharapkan mulai sekarang kita berusaha menjadi posisi sebagai seorang manajer. Ya, kita lanjut. Segitiga restitusi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir yang ketiga menanyakan keyakinan kelas seperti di video yang sebelumnya tadi. Ya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Lanjut. Tahapan restitusi yang tadi saya katakan tadi yang ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sering seperti ini yang ibu-ibu, bapak ibu ya, di mana anak menarik perhatian kita. Ternyata disebut adalah dia mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal.
Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama itu, lihat Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalimat yang terakhir pilihannya bisa Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini justru menekankan pada solusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sana kita lihat Bapak Ibu tahapan-tahapannya, dan yang bisa kita terapkan kepada mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi anak tersebut tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting dari dirimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya. Sikap yang baru ini yang diharapkan untuk membaiknya tadi. Dan terakhir, di sini adalah ciri-ciri restitusi. Menanyakan keyakinan. Yang bisa kita terapkan di sana, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi merupakan cara yang paling baik, fokusnya pada karakter, bukan kepada tindakan. Ya, bukan kepada tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Ya, ini ada sebuah video penerapan segitiga restitusi. Kita simak Bapak Ibu. Di sini ada sebuah permasalahan di mana ada seorang siswa marah dan tidak terima ketika dia mengetahui ada temannya yang menyalin jawabannya. Kita lihat ilustrasinya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat siang Bu. Pesan dari saya hari ini akan mengajar punya. Mereka punya anggota. Tadi berdasarkan kemudian dari ketua pengawas. Katanya, tulisan hari ini ribut ya, Mas. Iya Bu. Kenapa? Karena saya sangat kesal Bu sama hal yang karena dia selalu nyontek sama saya. Tetapi bukan hanya TS saja Bu yang mencontek pengalaman, dan hampir seluruh mata pelajaran yang dicontek nomor. Bagaimana saya kesal Bu sama Ibu? Oke, berarti jangan kalau saya kesal Ibu, karena mungkin saya sudah menurutkan susah payah belajar menjadi apa, tapi tahu-tahu panggil dengan mudahnya menyanyi korban dari anak selalu. Iya, seperti itu. Tidak mungkin itu selalu berhasil. Saya mengajar kepada Halil tanpa sengaja saya menambah buku sepenuh kali. Mungkin teman-temannya, jadi Halil tadi mana sama Lisa untuk kira-kira menyebabkan aku salah dengan Halil. Ini salah itu. Di sini itu kali bisa buka batu di makan ini, apapun menyalahkan tindakan yang kami lakukan. Tapi di sini Ibu mau menjadikan solusi. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maksudnya Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ada solusi tidak kesepakatan masing untuk kita buat kembali. Masih bedanya kita bisa mengenai kesepakatan klasik seperti itu mau kita buat. Kesempatan mengenai bisa menghargai dan menghormati sesama teman. Di sini saya
tidak menghargai Halil sebagai seorang teman. Hal itu saya lakukan karena saya kesal dan marah kepada Halil. Oke. Menurut Anissa, menghargai dan menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting. Kalau menurut Anissa penting, ada banyak karena selalu dilakukannya supaya sahabat bisa lebih emosi, bagaimana sama teman, baru banyak saya penting pada saat Anissa lagi emosi seperti kejadian ini. Pastinya harus lebih sampai lagi. Saya akan melakukan kepada kelas atau guru yang sedang mengajar. Oke, sekarang ini kalau sekolah bisa menjadi masalahnya dan kelas, Anissa langsung jangan langsung marah dan kemarin, tetapi Anissa bisa melakukan guru tersebut kepada guru atau kepada segala yang saat itu memperbaiki kelas. Untuk saya akan lebih sadar lagi menanggapi sifat saya, dan saya akan meminta maaf kepada Halil. Masa saya akan mulai mengingatkannya, siap untuk bisa membutuhkan kami semua. Oke, kalau masalah yang kita cuma selesai, kami sabar kembali ke kelas dan saya meminta maaf sama Halil supaya kejadian seperti yang ya. Oke, semoga bisa yang kita selalu komunikasi. Saya ingin bebas komunikasi. Oke, itu merupakan penerapan dari posisi sebagai seorang manajer. Di video tadi terlihat Bapak Ibu, ketika siswa tersebut salah, kita tidak langsung menjudge mereka, tidak langsung mengeluarkan kata-kata kasar, tidak. Tapi kita, seperti yang saya katakan tadi, dia pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Dan kemudian yang kita akan menawarkan solusi, di mana solusinya dia sendiri, siswa sendiri yang mencari, bukan kita yang menawarkan, tapi dia sendiri yang mencari solusinya. Agar apa? Agar mereka nanti kedepannya tadi seperti tadi penguatan. Jadi dia akan, oh saya tidak lagi melakukan hal ini, karena keyakinan di kelas sudah dibuat bersama. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi budaya positif terkait aksi nyata Moru 1.4 hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan, perhatian yang sudah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, tingkah saya yang kurang. Sekali lagi terima kasih. Kalau tadi diawali dengan pantun, maka saya akan menutupnya kembali dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, di tengah jalan ketemu uang 1.000. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mau di kelas ini kita buat kelas impian, ya. Jadi kelas impian itu kelas apa, seperti apa sih yang kamu inginkan di kelas ini nantinya? Sewaktu pembelajaran. Jadi itu pengen nanya kelas impian kamu di kelas ini. Kamu pengen kelas ini tercipta kelas yang bagaimana? Nah, untuk nantinya mewujudkan kelas impian, kita akan buat sebuah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini nantinya semua berasal dari ide-ide kalian semua. Kalau kita sudah berkesepakatan, nah berarti hasil kesepakatan ini asalnya dari mana? Dari siapa? Dari kalian. Jadi nanti kalau sudah disepakati, maka itu harus ditaati. Kalau sudah ditaati, maka akan tercipta kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Yang depan tolong ya, sebarkan ini ke teman-teman kalian di bagikan. Bagikan, sebarkan ke belakang. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita mulai dari yang laki-laki dulu ya. Laki-laki silakan maju ke depan dan tempel di atas dikira yang sudah kalian tulis. Silakan untuk laki-laki, silakan tempelkan ke depan. Ayo.
Kita perwakilan dari satu orang siswa laki-laki dengan satu orang siswa perempuan untuk membacakan dari kelas impian yang pengen kalian ciptakan di kelas ini ya. Ada yang mau mewakili? Auzir silakan, laki-lakinya, perempuannya. Oke, Sabrina silakan. Auzir sama Sabrina silakan ambil salah satu kertas sticky note yang sudah ada di kelas impian ini. Silakan. Bacakan ya, ambil satu kemudian bacakan. Lepas, oke. Sabrina dulu, silakan Sabrina baca. Saya menginginkan kelas yang bersih, aktif menjawab di saat guru bertanya. Kelas yang bersih, kemudian siswanya aktif menjawab pada saat guru bertanya. Oke, baik. Sekarang yang Auzir bacakan di kelas. Auzir, yang kamu ambil. Aku ingin kelas 78 yang beratur dan tertib. Aku ingin kelas 78 kompak terus dan tertib. Kelas 78 yang tertib dan Mudah diatur. mudah diatur, kompak ya. Oh, hampir sama dengan yang punya Sabrina yang di nomor 2. Oke, baik. Baik anak-anak, terima kasih. Jadi kesepakatan kelas sudah kita buat. Dari kesepakatan kelas ini semoga kelas impian yang kalian inginkan di kelas ini akan tercipta nantinya. Jadi kesepakatan kelas sudah kita kelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing. Semoga harapan ibu dan kelas impian di kelas ini akan